gimana lagi, emang terus berkembang ya. Tapi yang gue takutin itu saking praktikalnya, saking mudahnya CGI atau komputer ini, esensi manusia atau feelingnya itu akhirnya dipindahin ke bagaimana caranya kita bisa ngebuat adegan ini dengan CGI yang bagus. Padahal dari dulu sampai sekarang yang kita tahu itu practical effect atau bahasanya yang ada di depan mata itu terasa lebih nyata daripada CGI. Nah, gue takutnya CGI itu udah menguasai dunia perfilman. Paham gak maksud gue? Gue jadi keinget sama Christopher Nolan ya kalau kayak gini ya. Kenapa? Anti banget sama CGI ya. Iya. Gue Christopher Nolan sendiri itu alasan gue tuh paling salut tuh Christopher Nolan tuh dia gitu. Dia tuh bisa dibilang hampir apa ya, kayak bener-bener gak suka banget kalau misalnya ada CGI. Gak mau banget gitu ya. Iya. Bahkan di Interstellar dia nanam kebun jagung. Nanam kebun jagung itu. Iya, itu yang... gue kayak oke, lu favorit gue. Itu intinya. Jadi kayak anti banget. Apa sih namanya? Buat yang belum nonton nih di Interstellar, ini nggak spoiler ya. Sebenarnya kayak syuting settingnya gitu ya. Tempat syuting itu ada salah satu, dia syuting di kebun jagung yang kayak luasnya sampai gak kelihatan mata men kalau di film, ya nggak sih? Lu lihat nggak sih batasnya itu kayak kebun jagung semua dari ujung ke ujung. Dan gua kira itu pakai CGI, dan setelah gua cari-cari itu tuh bener-bener sebelum syuting emang produsernya tuh emang nanam jagung. Iya. Jadi kayak syutingnya tuh nunggu jagung yang ini dulu. Apa namanya? Nunggu dulu, udah bekal. Nah di situ maksud gue kenapa akhirnya butuh nih kita orang-orang butuh Christopher Nolan. Kayak dunia film aja awalnya itu mengambil dari dunia nyata, kenapa sekarang kita pengen dunia fiksi? Itu bukan bisa dibilang, mungkin nih dari perspektif gue ya, lu pada nih bener ya. Lu pada pendengar kalau punya opini lain silakan dah chat kita ngobrol di chat di mana, di kolom komentar di bawah, mau di YouTube atau di Instagram silakan. Soalnya BTW podcast ini bakal ya, soalnya Mas Rijal sama gue bakal pantengin terus komentar, dan kita nggak mungkin berhenti lah selesai diskusi di sini. Dan buat kalian yang pengen tarik itu silakan, kalau misalnya kalian mau komentar di bawah di YouTube mau di Instagram tuh silakan banget, kita bisa nanggepin lah bahasanya. Dan kalau misalnya kalian tertarik buat ngikut di podcast ini, kontak kita aja di DM Instagram Animatografi, yang siapa tahu kalian bisa aja masuk ke sini. Dan kalau misalnya kalian emang ahli perfilman, kalian bisa masuk. Jadi intinya diskusi ini pastinya bakal terus-terusan berlanjut dan gak akan selesai. Terlebih terkait perkembangan film sendiri kan terus maju. Yang lu bilang sendiri kalau misalnya ya masa depan kita mau kayak gimana? Padahal kita aja masih di zaman sekarang, ngapain mikirin masa depan? Itu sebenarnya walaupun ngomongnya ngalor ngidul ya nggak sih, kayak ini ntar mau film tahun ini, lo ngomongin film tahun ini, kayak time skipnya banyak banget nggak sih? Cuman kayak emang gitu, ngalir aja kalau misalnya ngomong film tuh gak ada habisnya bro. Iya sih. Tapi dari Mas Eka sendiri udah berapa lama ya bisa dibilang dari lu sendiri tuh udah berapa lama sih akhirnya lu menyadari kayak oh nih film tuh kayak lu menyadari film yang bagus menurut lu tuh gimana? Karena yang sejarah film yang film itu lakukan kan untuk menarik para penonton ya, bahasanya ya simpelnya lah ya. Simpelnya untuk menarik minat penonton untuk menonton apa yang mereka buat. Dan akhirnya lu kepacut nih, lu sama gue kepacut lah bahasanya ya. Lu sama gue doang, tapi orang lain juga kepacut. Nah lu sendiri nyadarnya kapan lu bisa kepacut? Oh gue suka banget film. Dan kapan dan kenapa? Wah kayaknya itu gue nggak tahu sih, gue nggak tahu kenapa gue bisa kayak demen banget sama film. Tapi apa ya, yang gue inget kenapa gue bisa suka banget sama film tuh kalau nggak salah tuh terakhir film yang bikin gue wah banget sama film tuh seriesnya ini sih, Black Mirror lah sih. Jadi kayak buka mata gue kalau misalkan emang gue caranya bro, kalau misalkan lo tahu gitu ya. Dan akhirnya dari Black Mirror itu yang
ngejelasin kayak dark side of near future teknologi itu, gue akhirnya itu dari film-film itu, film-film apa lagi yang bisa ngebuka pikiran gue soal lingkungan gue. Akhirnya gue nonton dokumenter waktu itu. Gue nemu rekomendasi yang bagus, judulnya Social Dilemma. Jadi Social Dilemma itu sebenarnya ngebahas sosmed kan simpel, pakai sosmed ya kan, lu bangun tidur aja yang pertama kali lihat sosmed gitu, dan ngucapin selamat pagi, ya nggak sih kadang. Dan yang bikin gue wah soal Social Dilemma tuh, ya tahu nggak sih men, kita pakai sosmed itu sebenarnya bahaya dari, walaupun lo ngeliatnya simpel gitu ya, scroll Instagram atau Twitter gitu, simple, dan tapi itu sebenarnya ada bahaya di situ kalau lo tahu. Nah, daripada spoiler, mending lo pada kalau ada waktu nonton deh, atau enggak masukin ke watchlist lo nih Social Dilemma. Dan akhirnya gue nonton nonton lagi tuh, kayak filmnya dokumenter Mark Zuckerberg tuh, judulnya apa sih, gue lupa apa sih. Ya, di Facebook deh kalau nggak salah. Ya, gue lupa. Oh, sosial apa? Di The Social Network kalau nggak salah. Jadi sebenarnya Facebook itu project iseng-iseng gitu kan, kayak anak-anak kampus iseng lah. Kalau di MIT kan ada culture hack gitu kan, kalau misalkan di Mark Zuckerberg tuh di Harvard gue, kayak iseng-iseng bikin suatu web yang anak-anak kampus doang gitu kan, kayak apa ya, kayak akun kampus lah gitu tuh, kayak sosial media tapi buat kampus doang terus. Akhirnya bisa berkembang gitu. Yang gue ambil dari film itu, poinnya pergolakan itu sih, kenapa lo bikin sosmed gitu-gitu, dan itu tuh ngebuka bukan cakrawala sih, kayak dialektika lo aja soal lingkungan lo dan semuanya. Gak cuma sampai di sosial media gitu, gue yang kayak masalah teknologi, gue juga sempet nonton film yang apa sih namanya, dokumenter lain. Kenapa akhir-akhir ini jadi suka film dokumenter tuh ngasih banyak informasi aja gitu, dan bosenin, kayak lo baca koran atau baca artikel gitu kan, soalnya di situ ada multimedia, ada gambar dan film, banyak gitu pokoknya, buat wah banget. Tapi kalau misalkan bisa dibilang sih, yang ngebuat gua ya suka banget sama film itu ya Black Mirror kalau nggak salah, series ya. Kayaknya gue harus nonton Black Mirror. Kalau dari sendiri gimana? Gue belum pernah nonton Black Mirror. Oke deh. Itu film Netflix sih nggak salah. Film Netflix. Gue harus subscription dulu dengan Netflix. Ada, ya itulah namanya blog, apa namanya? Blog booking ya. Blog booking modern. Black Mirror kalau misalnya dia muncul ada di di berapa, tapi di YouTube nggak ada ya? Nggak ada lah. Nggak tahu dah kalau kayak gitu. Siapa tahu gitu kan, kayak film-film sekarang kan ada beberapa film yang dia ngerilisnya itu di platform yang udah terkenal kayak di YouTube nih. Dia ngerilis di YouTube. Abis itu YouTube tuh ada YouTube Origins ya? Kenapa?